Pernahkah Anda merasa bahwa Anda tidak peduli apa yang Anda katakan pada diri sendiri, sehingga membuat Anda terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Nah, bagaimana jika alasan Anda mungkin merasa terjebak bukan karena faktor eksternal, tetapi karena sejumlah kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri? Dalam video ini, kita akan membahas kebohongan yang Anda butuhkan untuk berhenti mengatakan pada diri sendiri, sehingga membantu Anda menemukan kebiasaan-kebiasaan positif dalam hidup Anda yang dapat membantu Anda mulai bergerak maju. Tolong jangan skip videonya, karena kita akan membahas 6 kebohongan pada diri sendiri yang harus mulai Anda hentikan. Mungkin ini sesuatu yang bermanfaat bagi Anda atau orang tersayang yang ada di sekitar Anda. Pertama, merasa tidak bahagia jika belum memiliki apa yang diinginkan. Seberapa sering Anda terjebak dengan perasaan seperti ini? Memikirkan apa yang tidak Anda miliki dan merasa Anda tidak memiliki cukup uang untuk mencapai hal tersebut. Seperti promosi jabatan yang belum didapat, belum memiliki mobil baru atau rumah baru. Jadi, fokus Anda lebih pada apa yang tidak Anda miliki daripada apa yang Anda miliki. Perasaan seperti ini akhirnya membuat Anda tidak bahagia. Percaya atau tidak, bahwa tidak pernah ada cukup uang untuk menjadi bahagia. Jika ini menggambarkan Anda, saatnya untuk segera sadar dan lebih fokus menghargai apa yang sudah Anda miliki. Ketika Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki, itu dapat membantu mengurangi perasaan tidak bahagia dalam diri Anda, sehingga Anda tetap optimis dengan kehidupan yang Anda jalankan. Misalnya, Anda mungkin tidak memiliki mobil terbaru, tetapi Anda masih memiliki mobil lama yang dapat berjalan cukup baik, dapat diandalkan, dan bisa membawa Anda ke tempat yang Anda butuhkan. Atau mungkin Anda belum dapat pindah ke rumah impian Anda, tetapi Anda masih memiliki tempat tinggal yang masih cukup nyaman dan hangat. Kedua, kurang percaya diri pada kemampuan. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda capai, mungkin hanya karena Anda tidak cukup percaya diri dengan kemampuan Anda. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak cukup cerdas untuk mendapat hasil ujian yang baik, atau Anda merasa tidak cukup menarik untuk memiliki pasangan yang Anda inginkan. Sehingga perasaan ini membuat Anda kurang percaya diri, dan kepercayaan Anda pada diri sendiri semakin menurun. Percaya atau tidak, bahwa hal ini dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan Anda. Tetapi sayangnya, terkadang Anda percaya bahwa melakukan upaya untuk mengatasi harga diri Anda yang rendah adalah hanya membuang-buang waktu. Seharusnya hal seperti ini dicarikan solusinya, dan solusi tersebut coba dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba luangkan waktu untuk melihat apa yang menjadi kelebihan Anda dan apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian fokus praktekkan kepada apa yang menjadi kelebihan Anda, karena sifat-sifat yang lemah dari diri Anda tidak harus selalu ditampilkan. Yang perlu diingat bahwa hampir semua orang punya kelemahan, hanya saja mereka mampu mengelola kelemahan itu dengan baik. Ketiga, kurangnya kemauan yang diperlukan. Mungkin Anda percaya dengan ide bahwa bangun pagi bagus untuk menjaga kesehatan dan merupakan kebiasaan positif yang harus dikembangkan. Tetapi sayangnya, Anda tidak memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan itu. Anda mungkin menggunakan berbagai alasan kenapa tidak bisa bangun pagi. Alasan ini akhirnya menghalangi diri Anda untuk bisa mengembangkan kebiasaan positif, yang menjadikan Anda lebih mudah menyerah walaupun sudah memiliki ide yang baik. Jika ingin mendapatkan kesuksesan, Anda membutuhkan beberapa perubahan kebiasaan ke arah yang positif. Tidak peduli seberapa kecil perubahan itu, mungkin sulit, tetapi setelah Anda memulainya, perlahan Anda akan memiliki perasaan yang kuat dan kemauan Anda akan meningkat. Misalnya, jika Anda ingin bangun lebih awal, pastikan Anda memiliki cukup waktu untuk beristirahat di malam hari. Mengurangi waktu Anda di depan layar HP atau layar monitor sebelum tidur akan membantu Anda untuk bisa tidur lebih awal. Meskipun perubahan ini mungkin kecil, tetapi dapat membantu Anda mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Keempat, merasa sudah terlambat untuk sukses. Pernahkah Anda merasa putus asa, lalu berpikir bahwa Anda sudah terlambat untuk memiliki pekerjaan yang baik, atau di usia Anda sekarang tidak mungkin mendapatkan kesuksesan? Sebenarnya tidak ada yang terlambat untuk Anda. Sebaliknya, Anda membiarkan harapan masyarakat mendikte jalan pikiran Anda, sehingga membuat Anda mudah menyerah pada tekanan tersebut. Walaupun Anda bebas untuk mengambil jalan Anda sendiri dan bergerak sendiri ke tujuan hidup Anda, tetapi yang perlu Anda ketahui, kesuksesan tidak dibatasi jangka waktu atau umur. Kalau Anda perhatikan, beberapa orang terkaya di dunia
menjadi sukses pada usia 40-an atau 50-an. Bahkan beberapa orang di dunia baru mendapat gelar sarjana di usia 60-an. Kelima, jika tidak sempurna dianggap gagal. Ketika Anda menetapkan standar keberhasilan itu terlalu tinggi, yaitu jika Anda bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna, Anda terus-menerus berjuang untuk kesempurnaan, tetapi karena alasan apapun, Anda merasa sepertinya Anda tidak dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Akhirnya, membuat Anda putus asa dan menyalahkan diri sendiri. Hal yang perlu disadari, bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jika Anda mencoba mengabaikan atau menghilangkan kelemahan dalam diri Anda hanya akan berakhir menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, fokus saja melakukan sesuatu dari kelebihan yang Anda miliki. Lakukan saja, walaupun belum sempurna. Lalu secara perlahan mencoba mengelola kelemahan tadi agar tidak menjadi hambatan keberhasilan Anda. Seperti kata pepatah, Anda akan selalu kehilangan 100 tembakan yang tidak Anda ambil. Kebohongan keenam yang harus Anda hentikan pada diri Anda, yaitu merasa dapat mengubah orang lain. Apakah Anda percaya bahwa Anda memiliki kemampuan bawaan untuk mengubah orang lain? Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai tentang seseorang, yang terbaik adalah belajar untuk menerima mereka seperti mereka, daripada membuang-buang waktu dan energi mencoba mengubahnya. Apakah Anda memasuki hubungan dengan pasangan baru dengan harapan atau keinginan untuk mengubah atau memperbaiki mereka untuk menjadi lebih baik? Jadilah selektif dengan siapa Anda menghabiskan waktu dan hati Anda, karena mereka tidak akan membuat perubahan itu kecuali mereka benar-benar menginginkannya. Terkadang Anda adalah satu-satunya orang yang menghalangi jalan Anda. Apakah salah satu dari kebohongan ini terdengar akrab bagi Anda? Jika iya, yang mana yang Anda katakan pada diri sendiri? Dan bagaimana Anda berencana untuk mengubahnya? Coba berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan dapat membantu orang lain, silakan bagikan ke teman-teman atau komunitas Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan tunggu kami di video berikutnya. Salam.